Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini kita akan mulai persekutuan doa pagi. Mari sebelumnya kita akan memulai dengan pujian terlebih dahulu. Sebelum kita mulai dalam doa, kita akan menyanyikan di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganmu, ya Yesus Guru di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang Tuhanlah perlindunganmu. Aku tulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus batu di dunia, Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan boleh mengumpulkan kami di udara, biarlah Tuhan boleh pimpin dan sertai, Tuhan boleh jaga Tuhan untuk kesehatan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami semua Tuhan boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang penuh pelindungan daripada-Mu saja ya Bapak. Tuhan Yesus sebentar, biarlah Tuhan juga boleh menolong Tuhan untuk connection di rumah kami masing-masing. Biarlah internet rumah kami masing-masing boleh berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan juga boleh memimpin acara ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan juga boleh memimpin Om Yoko akan menyaringkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh pimpin dan sertai. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari untuk menyiapkan hati kita, untuk kita juga mungkin dapat bisa mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lagu Besar Setiamu Tuhan itu yang akan selalu yang akan menolong kita semua. Biarlah lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tante Yaya, aku mungkin nggak pakai musik karena internetnya tidak stabil, jadi aku akan nyanyi aja. Mulia setiamu, ya Allah Bapa, sifatmu serambut tak berubah. Engkau tetap, kasih-Mu pun teguhlah. Selamanya Kau bagai yang sudah. Mulia setiamu, mulia setiamu, tiap hari rahmat-Mu ku alami. Keperluanku terjamin oleh-Mu. Mulia setiamu,
ini. Tiap musim hujan atau kemarau, surya, bulan, dan bintang angkasa bersamaan memberi kesaksian atas setia rahmat kasih Bapa. Mulia setiamu, mulia setiamu, tiap hari rahmat-Mu ku alami, keperluanku terjamin oleh-Mu. Mulia setiamu padaku ini. Saya serahkan kepada Om Yoko. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Suara saya terdengar ya? Oke. Kita akan mulai dengan berdoa ya sekali lagi ya. Bapa yang kudus, kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan, kami mengetahui bahwa Engkau terus berbicara kepada kami. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur bahwa pemeliharaan-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar mengenai firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu Tuhan menguasai kami dan Roh-Mu yang kudus Tuhan yang akan mengingatkan kami supaya kami terus memahami apa yang Kau kehendaki, apa yang harus kami pelajari, tertanam dalam hati kami dan bertumbuh subur menjadi buah-buah yang indah Tuhan di mata-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan berbuah harum dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan untuk Roh-Mu yang kudus terus memimpin kami, supaya kami boleh belajar dengan baik. Rendahkan hati dan pikiran kami, supaya Tuhan apa yang Engkau sampaikan sungguh memberikan kepada kami hikmat yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, bisa bahan presentasinya. Ya, judulnya pagi hari ini yang mau saya sampaikan adalah hikmat menghadapi tantangan. Ya, ini tentunya diambil dari Yakobus 1 ayat 5. Ini sebetulnya sudah pernah saya sampaikan di Yaski tanggal 6 Februari kemarin ya, tapi saya ulang lagi di sini karena masih cukup baru. Gitu ya. Oke, saya akan mulai dengan baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, apa hubungannya bacaan ini dengan hikmat menghadapi tantangan? Kita semua adalah anak-anak Allah yang berkarya ya dalam pelayanannya. Kita sudah sepantasnya lah harus berhikmat ya. Dan kalau kita berhikmat itu berarti kalau kita melayani Tuhan, kita harus tahu ujung daripada pelayanan itu sendiri, karena bukan tujuannya adalah hanya sekedar menyampaikan firman atau membaca firman gitu ya, tetapi tujuan akhirnya adalah kita memuliakan Tuhan. Tujuan akhirnya adalah supaya nama Tuhan disebarkan dan bukan kita yang cari popularitas atau kita yang punya tujuan-tujuan yang
sebenarnya bukan tujuannya Tuhan. Ya, oke, kita akan mulai dengan membuka ini yang pertama. Ya, tantangan itu pasti terjadi dalam setiap anak-anak Tuhan pun begitu, dan orang-orang di luar Tuhan pun juga begitu, ya. Dan tantangan itu tidak bisa dihindari, bisa dari masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, keuangan, maupun pergumulan rohani, ya. Tetapi sebagai orang percaya, ya, yang paling kita bisa syukuri adalah bahwa kita tidak dibiarkan menghadapi tantangan itu dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan memberikan hikmat berlimpah bagi kita agar kita dapat melewati segala kesulitan dengan bijaksana dan penuh pengharapan. Bahkan kalau misalnya problem yang kita hadapi itu masih ada di dalam kehidupan kita, kita pun bisa bersyukur dan bersuka cita. Ya, kita baca Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Jadi hikmat itu gratis. Ya, hikmat itu gratis dan Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Syaratnya satu, minta, ya. Oke, itu di presentasi saya ada teolog, ada foto teolog namanya Tim Keller, ya. Dia juga adalah seorang penulis Kristen yang menekankan hikmat ilahi. Di situ dia berkata, true wisdom is to accept salvation by grace, and the heart of folly is to try to save yourself. The gospel is the consummate wisdom. Ya, dalam bahasa Indonesianya, hikmat sejati adalah menerima keselamatan oleh kasih karunia, dan kebodohan terbesar adalah mencoba menyelamatkan diri sendiri. Injil adalah hikmat yang sempurna. Apa maksudnya mencoba menyelamatkan diri sendiri? Banyak orang berpikir kalau saya melakukan apa yang baik, saya berhak dong masuk surga. Ya, dia lupa bahwa misalnya kita punya rumah gitu ya. Nah, ini butuh hikmat nih. Kita punya rumah, anak kita main di luar gitu kan, terus dia mau masuk. Apapun yang dia lakukan mungkin sesuatu yang nakal gitu ya, tetap kita buka, kita izinkan masuk. Kalau orang luar, katakanlah dia sangat baik. Pada waktu dia mau masuk, kita izinkan nggak? Belum tentu. Kita harus kenal dia, dan betul-betul kita harus mengerti dia. Itu sebabnya sebetulnya tidak bisa mencoba menyelamatkan diri sendiri. Apakah kalau kita sudah berbuat kebaikan, berarti kita sudah pasti berhak masuk surga? Jawabannya pasti tidak. Nah, hikmat mengajar kepada kita supaya kita memahami apa yang seharusnya kita lakukan, ya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, hikmat dalam bahasa Yunani. Sorry, ini saya agak susah karena bahan presentasinya nggak bisa lihat. Oke, ya, pengertian hikmat ya. Hikmat dalam bahasa Yunani adalah Sophia, artinya kebijaksanaan ilahi, wawasan moral, keterampilan praktis, sangat berbeda dengan kebijaksanaan duniawi, karena kebijaksanaan duniawi itu yang dicari cuma kesenangan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, dengan tidak memperdulikan orang lain, gitu ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, penting untuk memahami apa itu hikmat menurut Alkitab. Hikmat bukan sekedar pengetahuan atau kecerdasan duniawi, melainkan kemampuan ilahi untuk mengambil keputusan yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita baca dari Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi sudah pasti ini menegaskan bahwa hikmat itu bukan datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia, bukan datang dari diri kita sendiri. Kemudian Amsal 3 ayat 13 sampai 18 itu, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia dan segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya.
Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi kalau kita mau bahagia, kita udah tahu nih, kita harus berpegang pada hikmat. Karena satu, harga emas sekarang 3 juta lebih gitu kan. Tetapi dinyatakan bahwa hasil daripada memiliki hikmat, ya, itu lebih tinggi daripada emas itu sendiri. Ya, ini menggambarkan bahwa hikmat sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ya, hikmat adalah karunia Allah memungkinkan kita melihat masalah dari perspektif surgawi, perspektif kekekalan, perspektif Allah. Ya, kalau kita mengambil langkah yang benar dalam menghadapi setiap tantangan, kemudian kita berpegang pada hikmat itu, yang terjadi dalam kita adalah kita memiliki sukacita. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya ya, tantangan dalam hidup. Ini tadi saya sudah sampaikan sebagai kenyataan yang tidak bisa terelakkan. Ya, Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, kalau dari sini kita udah tahu bahwa kita hidup di dunia memang akan banyak penderitaan, bahkan penganiayaan. Tuhan ingatkan, kuatkan hatimu. Karena apa? Karena aku telah mengalahkan dunia. Jadi sebetulnya kita nggak usah khawatir kalau kita adalah anak Tuhan, ya. Berarti kita juga menikmati yang namanya mengalahkan dunia itu sendiri, gitu ya. Tantangan memang bisa datang dalam berbagai hal. Tadi sudah saya sampaikan masalah keluarga, perselisihan, kehilangan orang yang dicintai, kesulitan ekonomi, tidak punya pekerjaan, godaan, pencobaan rohani, gitu ya, penyakit dan penderitaan fisik. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita merespons tantangan itu. Oke, screen berikutnya ya, yang ketiga. Hikmat itu adalah jawaban menghadapi segala tantangan itu. Ya, tadi kita udah dengar dari Yakobus 1 ayat 5. Nah, yang paling utama jadi gimana? Kita perlu minta hikmat. Dan kalau kita minta hikmat, mintalah itu dengan iman. Yakobus itu mengingatkan kita bahwa kalau mau minta hikmat, itu harus yakin, percaya bahwa Allah akan dan telah memberikan dengan murah hati. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, ini mengajarkan kita untuk percaya penuh ketika kita minta hikmat. Tuhan nggak pernah menolak atau bahkan tidak mendengar. Perhatikan ya, kalau kita berdoa, kadang-kadang ada orang suka ngomong bilang, oh ya Tuhan tidak mendengar, Tuhan sedang tidak mendengar. Itu sebetulnya adalah satu kesalahan yang luar biasa kalau tidak boleh disebut sebagai menghujat, ya. Karena Tuhan itu nggak tuli seperti kita yang kadang-kadang kita lagi ngobrol aja, seperti saya kemarin waktu di MRT bersama dengan anak saya, gitu ya. Dia ngomong, saya nggak dengar. Karena apa? Karena saya sedang fokus hal yang lain. Tetapi sebetulnya kalau Tuhan itu tidak ada ceritanya sedang fokus hal yang lain, sehingga ke hal yang satu lagi ada orang yang berbicara sama kita, dia tidak bisa mendengar atau tidak fokus mendengarkan. Tidak, Tuhan itu biar bagaimanapun juga mendengar. Hanya menjawabnya ada berbagai cara. Kita kadang-kadang juga kalau lagi pergi ke mall gitu sama anak-anak kita yang masih kecil, dia seringkali minta sesuatu gitu. Sebetulnya kita bukan tidak mendengar, tetapi kita tidak mau melayani permintaan-permintaan yang tidak perlu gitu ya, malah yang mungkin malah mengganggu kehidupan. Kita akan biarkan. Tapi kalau misalnya permintaannya masuk akal dan kita memang melihat bahwa itu berguna, gitu kan, tentunya kalau kita juga memiliki kemampuan untuk memperoleh itu, kita pasti kasih sebetulnya. Ya, hikmat membimbing dalam pengambilan keputusan. Perhatikan bahwa seringkali orang ya itu kalau ngambil keputusan dia pakai hikmatnya sendiri, itu yang keluar emosi gitu ya, atau kehendak pribadi, dan kadang-kadang ada tujuan di balik itu gitu. Berbahaya sebetulnya kadang-kadang kita kalau minta pendapat orang itu kita mesti pikirkan baik-baik apakah yang dia sampaikan itu baik atau tidak.
Pernah dengar nggak ya, ini saya baca aja dah. Yang tadi itu diulang lagi di Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Pernah dengar nggak ada orang waktu sakit didoakan terus ngomongnya dengan bilur-bilurnya engkau akan menjadi sembuh. Ya kan? Seringkali orang berkata begitu. Padahal kalau kita baca hati-hati di firman Tuhan, itu nggak pernah Yesus itu menyembuhkan seseorang dari penyakit pakai bilur-bilur. Ya, dan kita juga sebetulnya kalau suruh pilih, apakah kamu mau sembuh sekarang? Tunggu ya, papa kamu saya bilur-bilur, mau nggak? Nggak mau kan? Ya toh? Sama juga, ini bukan papa, ini Tuhan yang kita percaya yang bisa memberi kita kesempatan masuk surga. Hikmatnya di mana? Bilang kesembuhanmu dengan bilur-bilur. Tuhan kalau menyembuhkan, menyembuhkan aja. Nggak perlu pakai bilur. Bahkan waktu mau membangkitkan Lazarus dari kematian, nggak bilang tunggu saya bilurin dulu badan saya. Nggak mungkin kan? Ya. Jadi sebetulnya bilur itu bukan untuk menyembuhkan penyakit fisikal. Bilur itu adalah untuk menyembuhkan penyakit dosa. Karena satu-satunya pengampun suatu kesembuhan ya, penyembuhan dari dosa itu harus pakai cara, harus ada darah, harus melibatkan darah. Karena tanpa darah dosa tidak bisa diampuni. Ya, ada ayatnya. Cuma saya nggak bawa itu sekarang ya. Hikmat yang ketiga, hikmat itu memberi kekuatan dan keteguhan. Ya, kalau kita punya hikmat, kita jadinya nggak goyah gitu. Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Keinginan kita tadi adalah minta hikmat dan memohon dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, otomatis tuh, ya kita memperoleh damai sejahtera. Ya. Oke, yang berikutnya, yang keempat, bukti bahwa hikmat yang kita miliki berasal dari Tuhan. Itu kita mesti cek tuh tanda-tandanya ada. Ya, hikmat dari Tuhan itu memperlihatkan kepada kita bahwa kita hasilnya adalah damai sejahtera, sukacita, dan buah-buah roh sebetulnya. Jadi kalau kita baca dari Yakobus 3 ayat 17, hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Nah, tadi saya sudah sampaikan kan, kadang-kadang ikut manusia ternyata ada sesuatu di baliknya itu munafik kan. Tidak memihak, itu artinya adalah kita ada agenda nih, kenapa saya ngomong begitu? Gitu. Seharusnya hikmat itu tidak begitu, harus murni. Dan hasilnya adalah damai, disampaikan dengan ramah, dan kita bisa menurut, kemudian penuh belas kasihan, dan tentunya buah-buah roh, buah-buah yang baik. Ya. Filipi 4 ayat 7 bilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, itu adalah bukti bahwa hikmat yang disampaikan itu betul hikmat dari Tuhan. Kalau bukan hikmat dari Tuhan, kadang-kadang kita bisa berpikir ke kanan ke kiri. Pernah lihat nggak orang memikirkan yang namanya hikmat ya melirik ke kanan atau ke kiri gitu. Sebetulnya kalau dalam ilmu ya katakanlah ilmu kedokteran atau ilmu psikologi gitu, kita bisa melihat kalau orang itu tahu-tahu matanya ngelirik ke kiri sambil ngomong atau ngelirik ke kanan sambil ngomong, itu ada maksud-maksud yang tertentu, apakah dia sedang mengingat-ingat sesuatu atau dia punya target tujuan ya. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, pengetahuan dan kepandaian yang dari Tuhan itu adalah hal-hal yang murni, yang menimbulkan damai sejahtera. Ya, hikmat dari Tuhan itu ada konsistensi, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Itu karena hikmat Tuhan itu menunjukkan integritas, konsistensi, dan kejujuran dalam hidup kita. Ya, Yakobus 3:13. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara yang hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kelemah lembutan di sini tentunya dari firman Tuhan, dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan
membuat kita rendah hati, ya. Amsal 11 ayat 2, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang betul-betul menjaga apa yang dia sampaikan adalah kebenaran, itu jelas adalah seorang yang rendah hati. Seorang yang tinggi hati itu kadang-kadang dia nggak pakai firman, ngomong aja udahlah, kamu dengerin saya ngomong udah pasti bener. Ya, itu ada target tertentu tuh jangan-jangan dari orang itu. Padahal harusnya dia pakai dasar firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya pakai ayat banyak sekali, karena apa yang saya sampaikan itu harus ada referensi dari firman Tuhan. Oke, yang kelima, kita akan belajar dari contoh tokoh-tokoh Alkitab yang memperoleh hikmat dalam tantangan. Ya, Raja Salomo misalnya. Salomo itu contoh orang yang minta hikmat. Kita tahu, nggak usah saya baca ayatnya deh, karena panjang sekali. Tetapi kita bisa lihat bahwa Salomo itu sangat berhikmat, bahkan dari zaman sebelum maupun sesudah tidak ada yang menyamai dia. Kenapa? Karena minta pada Tuhan dan diberikan. Ya. Kemudian kita lihat Daniel di Babylon. Ya, walaupun dia dilarang untuk berdoa, tetapi dia tahu hikmat dia itu datangnya dari Tuhan. Gimana bisa dia disuruh tidak berdoa pada Tuhan? Ya dia terus saja, walaupun ujungnya dia dihukum, tapi dia teruskan karena dia percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan yang baik. Ya, walaupun katakanlah Daniel waktu dilempar ke kandang singa dia tetap mati gitu, bagi dia itu nggak jadi masalah. Kalau kita baca tentang siapa Sadra, Mesah, dan Abednego itu menyatakan bahwa walaupun saya mati, walaupun saya tidak ditolong oleh Tuhan, tapi dia percaya sungguh bahwa Tuhan itu menolong. Kemudian kita lihat dari Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus itu di Lukas 22 ayat 42 berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya, kita lihat bahwa kalau kita minta sesuatu gitu ya kepada Tuhan, belum tentu dikasih. Ya, tadi kan saya udah bilang tentang Daniel, tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kalau kita lihat Yesus sendiri minta cawan ini dilalukan daripadanya, gitu kan? Kira-kira kalau cawan itu dilalukan daripada Yesus, apa yang terjadi? Pagi ini kita nggak ketemu nih. Pagi ini kita nggak ngomong firman Tuhan. Itu udah jelas. Tetapi karena Yesus itu terus saja, dia harus ambil cawan itu. Ya, dia harus minum dari cawan itu sehingga dia mati di kayu salib. Itu membuat kita ternyata dan bermiliar-miliar orang di seluruh dunia ya itu mengenal Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Jadi nilainya sangat indah gitu ya. Jadi jangan dikira kalau kita nggak dikasih berarti merugikan kita. Ya mungkin merugikan kamu secara fisik, tetapi secara keseluruhan kita nggak tahu bahwa ternyata itu adalah salah satu contoh bahwa kita memang harus bersandar kepada Tuhan ya. Nah, kemudian yang keenam, cara praktis memperoleh dan menggunakan hikmat dalam menghadapi tantangan. Ya, tadi udah saya sampaikan, tentunya berdoa, ya, minta. Ya, kalau kita lihat Daud sebagai raja yang sangat luar biasa ya, dia dengan rendah hati dia dalam Mazmur 25 ayat 4 sampai 5 itu berkata, berdoa, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya. Kemudian yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Udah pasti karena hikmat itu adanya di firman Tuhan. Ya. Mazmur 119 dan 105 sangat jelas itu sangat terkenal ayat ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, kemudian yang ketiga, mengikuti nasihat orang bijak. Ya, Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Kalau kita lihat zaman sekarang, bahkan anak-anak pun seringkali jengkel mendengar suara dari orang tuanya. Tapi dia lebih senang dengar suara dari teman-temannya. Dan itu kita harus ajarkan kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa dari orang tua, ya, itu keinginannya adalah hasil yang positif di akhirnya.
Ya, jadi kita juga begitu. Yang Tuhan sampaikan pada kita walaupun pedas, walaupun mungkin kelihatannya seperti membuat kita jadi terbelenggu gitu ya. Itu sebetulnya ujung akhirnya adalah bagus. Ujung akhirnya adalah membawa damai sejahtera. Kalau kita merasa terbelenggu karena Tuhan menjaga kita supaya jangan melakukan apa yang tidak baik, waduh, kita salah. Padahal belenggu itu justru menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Pernah nggak dengar ada orang berdoa nih, dia bawa barang dari luar negeri, sudah jelas barang itu sebetulnya tidak boleh masuk ke Indonesia, dia bawa aja, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong dong loloskan supaya saya tidak ditahan. Begitu lolos, dia berdiri di gereja, dia kesaksian. Waduh, saya bawa barang yang seharusnya nggak boleh dibawa masuk. Itu kalau ketangkep saya bisa masuk penjara. Tetapi Tuhan mengasihi saya sehingga saya bisa dilepaskan. Itu hikmat atau merusak? Itu merusak, gitu ya. Lebih baik ditangkap supaya dalam masa yang akan datang justru dia berpikir bahwa hidupnya itu betul dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki kita melakukan sesuatu yang dia tidak berkenan. Yang keempat adalah berserah dan percaya pada rencana Tuhan. Ya, memang kadang-kadang seperti tadi, rencana Tuhan itu kadang-kadang suka sepertinya nggak ada apa-apa ya. Nah, ini kita baca dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan seperti tingginya langit dan bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, kita bisa ingat nggak? Pernah ingat nggak cerita tentang Gideon? Oke, saya nggak perlu cerita lagi. Nanti kalau yang belum pernah dengar ceritanya, silahkan dicari cerita tentang Gideon. Gideon itu, Israel itu dikepung oleh bangsa yang besar, sudah siap untuk berperang melawan mereka dalam jumlah yang besar. Dan dia diminta untuk kumpulkan orang untuk melawan itu. Dia dapat berapa? Pertama, 32.000 orang. Tapi Tuhan bilang terlalu banyak. Oke, kurangi. Dan diminta supaya siapa yang merasa dirinya sebetulnya takut atau baru aja habis kawin gitu kan, lebih baik jangan ikut deh. Berkurangnya langsung 22.000 orang, tinggal 10.000. Serem banget. Tapi Tuhan masih bilang terlalu banyak. Nyortirnya lagi gimana? Suruh minum air di sungai. Yang mulutnya langsung masuk ke sungai, disuruh pulang. Yang tersisa, pada akhirnya yang tersisa berapa? 300 orang. Kalau kita pakai hikmat dunia, ya, dan kita tidak percaya pada hikmat Tuhan, saya mendingan pulang. Itu Tuhan ngajak apa sih sebetulnya? Ya kan? 300. Kemudian tahu nggak senjata apa yang disuruh bawa? Yang disuruh bawa senjatanya itu adalah kendi, obor, sama trompet. Ya, kamu siap nggak ngelawan musuh yang bawa pedang, bawa lembing, gitu kan? Ilmu bela diri yang luar biasa, kita hadapi dengan trompet, kendi, dan obor. Mendingan pulang kali. Ya kan? Tetapi Gideon itu sungguh berserah karena dia percaya banget, dia sudah uji Tuhan sendiri sebetulnya. Sehingga apa? Ya dia jalan aja. Dan pada waktu sampai di tengah-tengah pengepungnya itu, pada malam hari Tuhan suruh pukul kendinya. Dan yang terjadi, mereka saling tusuk, saling perang sendiri di antara mereka. Jadi yang bekerja siapa? Tuhan. Itulah yang namanya hikmat Tuhan tuh begitu. Kalau kita bekerja, kita memegahkan diri, wah ini karena saya pintar. Itu salah besar. Karena sebetulnya, walaupun kamu pakai 32.000, kalau kamu nyerang, yang diserang jumlahnya lebih banyak, atau yang diserang adalah dengan ilmu bela diri yang jauh lebih tinggi, tetap habis kok 32.000. Ya, kita juga ingat waktu tadi contoh Yesus sudah, Paulus ada duri dalam daging. Ya, disebut utusan iblis lagi. 3 kali minta disembuhkan. Dan kalau kita bilang, oh itu utusan iblis, pasti Tuhan senang dong untuk buang. 3 kali dia minta disembuhkan, tidak diberikan. Tetapi Paulus tahu kenapa dia tidak dapat. Karena supaya dia tidak menyombongkan diri dan semakin kuat bersandar pada Tuhan.
Oke. Baik, sekarang yang berikutnya yang ketujuh. Ya, hikmat itu membawa berkat dan damai. Tadi sebenarnya saya sudah sampaikan ini, ya. Karena kalau hikmat itu tidak bawa berkat dan damai itu berarti bukan dari Tuhan, ya. Ini tadi udah kita baca Yakobus 3:17. Kemudian hikmat itu juga membawa karakter Kristus dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Satu hal yang saya mau kasih tahu tentang, bukan kasih tahu sih sebetulnya, ini hanya mengulangi dari apa yang ada di firman Tuhan. Pernah dengar nggak tentang Yakub itu bergumul atau bergulat gitu dengan Tuhan sendiri? Tapi dia dinyatakan menang. Ya, menangnya dari mana? Secara fisik udah pasti kalah. Orang dia punya apa namanya? Dia punya pangkal paha dipatahkan kok. Mana bisa menang? Pasti kalah, ya kan? Tetapi Tuhan tetap bilang dia menang. Menangnya terhadap Allah, Tuhan, dan manusia. Dari mana dia menang? Buktinya pada akhirnya karena kegigihannya dia, karena ketekunannya dia, karena terus dia mencari Tuhan, ya, melawan, bukan melawan Tuhan, tetapi dia memegang Tuhan, sehingga dia dinyatakan menang, ya. Kalau kita lihat kegigihannya tuh luar biasa, dan memang Yakub itu dari sejak awal waktu mau dilahirkan pun dia kerjanya, makanya namanya Yakub juga artinya adalah orang yang megang tumit, mempertahankan, dia kepengen keluar duluan. Kemudian ternyata juga dia pengen menang dari Esau yang adalah kakaknya, ya. Tetapi dia bisa dinyatakan menang karena apa? Karena pada akhirnya Tuhan memberikan berkatnya. Dia bilang, saya tidak akan lepaskan kalau kalau engkau tidak memberkati aku. Dengan gigih dia terus bergumul dengan Tuhan, ya. Dan Tuhan melihat bahwa dia itu sebetulnya secara daging tidak bisa ditaklukkan, ya. Kadang-kadang manusia itu begitu, tidak bisa ditaklukkan, terus saja ngelawan, ya kan? Terus melawan Tuhan. Tetapi dia, Yakub itu dalam firman Tuhan kita pelajari bahwa dia bukannya melawan bagaimana, ya, tetapi dia mempertahankan keangkuhan hatinya luar biasa. Tetapi dia terus, waktu dia tahu yang dilawan siapa, dia pegang, bukan karena dia mau mengalahkan gitu secara fisik, udah pasti dia kalah karena pangkal pahanya dipatahkan. Dia terus pegang karena dia ingin supaya dia diberkati oleh Tuhan. Dan hasilnya tentunya ya damai sejahtera buat dia, ya. Dan itulah yang menyebabkan Yakub itu dikasih nama Israel, ya. Oke, nah sebagai penutup, ya, tantang hidup memang tidak bisa dihindari, tetapi kita tidak perlu takut atau putus asa. Tuhan telah menyediakan hikmat yang melimpah bagi kita yang mau meminta dengan iman. Ya, hikmat itu akan membimbing kita mengambil keputusan yang benar, memberi kekuatan untuk bertahan, dan membawa damai di tengah badai kehidupan. Kita harus terus berdoa dengan tekun, mencari hikmat dari Tuhan, baca firman-Nya, dengarkan nasihat-nasihat yang bijak, khususnya dari orang-orang yang berpegang pada Tuhan, dan berserah sepenuhnya pada rencananya. Dengan demikian kita akan mampu menghadapi segala tantangan dengan penuh keyakinan dan sukacita. Ya, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yang Tuhan berikan pada saya sebagai hikmat daripadanya. Amin. Kita berdoa lagi ya, sekali lagi ya. Bapa di sorga, sekali lagi kami menghadap kehadirat-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Dan kami berserah kepadamu supaya firman ini boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, dan menjadikan kami Tuhan sungguh adalah seorang yang berhikmat, yang kami mintakan dengan iman kepadamu, dan hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita daripadamu. Biarlah buah-buah yang dihasilkan dari hikmat itu Tuhan, boleh bukan saja kami nikmati, tapi juga dinikmati oleh teman-teman kami, oleh saudara-saudari kami, khususnya di dalam Tuhan,
dan juga orang-orang lain yang perlu mengetahui bahwa keselamatan hanya datang daripada dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Joyce ya. Terima kasih Om Yoke untuk firman Tuhan yang telah disampaikan untuk kita bisa lebih kuat lagi menghadapi tantangan di dalam setiap kehidupan kita, dan biarlah kita bisa terus bersandar pada Tuhan, kita terus bisa beriman, dan kita juga terus bisa membawa setiap hal, segala sesuatunya lewat doa dan terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan doa syafaat, nanti akan dirunning dengan list doa syafaat yang telah dipersiapkan oleh tim doa dan juga telah dibagikan oleh Ibu Rita ke dalam grup pedati. Dan jikalau Bapak Ibu yang namanya belum tercantum mungkin bisa memilih dari beberapa list doa yang akan ditampilkan. Dan sebelum kita akan memulai doa syafaat, kita akan menyanyikan lagu Kau Ku Sembah. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita sama-sama untuk kita berdoa syafaat berdasarkan list doa yang telah dibagikan. Pagi hari ini, hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan, kiranya Tuhan memberkati untuk seluruh kami semua ya Tuhan. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua yang kami usahakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Semuanya hanya karena pertolongan Tuhan, semuanya karena berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih